epimorfisme, dan isomorfisme. Langsung saja kita masuk ke materi singkat dan juga latihan soal. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai monomorfisme grup. Nah, monomorfisme grup ini merupakan sebuah fungsi homomorfisme yang bersifat injektif atau satu-satu, artinya ketika fungsi yang pertama atau kita sebut dengan domain dan juga fungsi kedua atau kita dengan kodomain kita hubungkan dengan syarat menjaga aturan operasi, masing-masing grup ini bersifat injektif. Nah, secara sederhananya jika dua elemen dipetakan ke hasil yang sama, maka elemen asalnya itu juga pasti hasilnya sama. Misalkan G dengan operasi bundaran kecil dan G aksen dengan operasi bintang, maka pemetaan Pi dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila Pi dari A bundaran B sama dengan Pi A bintang Pi B untuk setiap A, B ini elemen G. Nah, jika Pi ini injektif, maka fungsi ini disebut sebagai fungsi monomorfisme. Baik, selanjutnya adalah epimorfisme grup, yaitu suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen yang bersifat surjektif atau onto, maka disebut sebagai epimorfisme. Nah, surjektif atau onto sendiri adalah fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan daerah tujuan atau kodomain ke setidaknya satu anggota daerah asal atau domain. Yang selanjutnya yaitu isomorfisme. Suatu isomorfisme F dari grup G, bundaran ke grup G bar, bintang adalah suatu pemetaan atau fungsi satu-satu dari G untuk G bar yang melanggengkan operasi grup, yaitu FA bundaran B itu sama dengan FA bintang FB untuk semua A, B dalam G. Jika ada suatu isomorfisme dari grup G ke grup G bar, maka dikatakan bahwa G isomorfik dengan G bar dan ditulis sebagai simbol berikut. Isomorfisme adalah suatu pemetaan yang memenuhi ketiga syarat sekaligus, yaitu yang pertama syarat monomorfisme, yang kedua syarat epimorfisme, dan yang terakhir syarat homomorfisme. Karena ketiga materi sudah tersampaikan, maka kita akan lanjut ke latihan soal beserta pembahasannya. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu diberikan grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Sebuah fungsi f dari z ke z aksen didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5x. Nah, buktikan bahwa f adalah monomorfisme. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan apakah fungsi ini bersifat homomorfisme dengan menguji apakah f dikali a plus b itu hasilnya sama dengan fa plus fb. Kita substitusikan menjadi 5 dikali a plus b sama dengan 5a plus 5b. Kemudian 5 dikali a itu 5a, ditambahkan 5 dikali B itu 5B sama dengan 5A plus 5B. Nah, kedua ruas itu kita bagi dengan 5, maka akan menghasilkan A plus B sama dengan A plus B. Artinya ruas kanan dan kirinya itu menghasilkan hasil yang sama. Dan hasil ini kita sebut sebagai fungsi homomorfisme. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu kita akan membuktikan apakah fungsi ini bersifat injektif dengan kita misalkan ada dua hasil yang sama, yaitu FA sama dengan FB. Nah, kita substitusikan 5x-nya itu menjadi 5a sama dengan 5b. Kemudian kita dibagi kedua ruas dengan 5, maka akan menghasilkan a sama dengan b. Nah, karena terbukti a sama dengan b, maka fungsi ini bersifat injektif karena fungsi f itu bersifat homomorfisme dan injektif, maka fungsi ini kita sebut sebagai fungsi monomorfisme. Baik, untuk soal yang kedua, diketahui U7 yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7 adalah suatu grup, dan H aksen yang beranggotakan 1 dan 6 merupakan subgrup dari U7. Pemetaan F dari U7 ke H aksen didefinisikan oleh fungsi FA sama dengan A pangkat 3 modulo 7 untuk setiap A anggota U7. Buktikan bahwa pemetaan F merupakan suatu epimorfisme. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu membuktikan apakah fungsi F ini merupakan suatu homomorfisme. Nah, seperti yang kita tahu, syarat umum dari homomorfisme itu adalah pemetaan A bundaran B sama dengan pemetaan A bintang pemetaan B, yang dimana operasi bundaran ini harus sesuai dengan notasi di grup asalnya dan operasi bintang sesuai dengan notasi di grup tujuannya. Karena di dalam soal ini baik grup asal maupun grup tujuannya hanya menyebutkan operasi perkalian saja, maka bentuk umumnya menyesuaikan menjadi F dari A kali B sama dengan FA dikali FB. Untuk selanjutnya, kita lihat dari sisi kiri terlebih dahulu, kita masukkan aturan pemetaannya yaitu FA sama dengan A pangkat 3 modulo 7, sehingga FA kali B sama dengan
A kali B dipangkatkan 3 modulo 7. A kali B pangkat 3 jika kita jabarkan menghasilkan A kali B kali A dikali B kali A kali B modulo 7. Karena operasi perkalian ini berlaku sifat komutatif atau fungsinya boleh dibolak-balik, kita kumpulkan suku yang sejenis menjadi satu, sehingga bentuknya berubah menjadi A kali A kali A, B kali B kali B modulo 7. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 3 kali B pangkat 3 modulo 7. Selanjutnya sisi kanan, yaitu FA kali FB. Substitusikan definisi pemetaannya adalah FA sama dengan A pangkat 3. Sehingga FA akan menghasilkan A pangkat 3 dan FB menghasilkan B pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat 3 kali B pangkat 3 modulo 7. Jika kita bandingkan hasil akhirnya, sisi kiri dan sisi kanan terbukti sama. Maka pemetaan F adalah homomorfisme. Baik, lanjut ke langkah 2, yaitu membuktikan apakah pemetaan ini bersifat surjektif atau onto. Nah, tadi kan diketahui di soal bahwa grup asal kita adalah U7 yang beranggotakan 1-6, dan grup tujuan kita adalah H aksen yang beranggotakan 1 dan 6. Dan ingat bahwa surjektif atau onto itu apabila setiap anggota di himpunan daerah tujuan atau kodomain memiliki setidaknya satu pasangan di daerah asal atau domain. Jadi pada soal ini, semua anggota di grup tujuan H aksen wajib punya pasangan prapeta di grup asal U7. Selanjutnya kita daftarkan prapetanya masing-masing. Untuk A sama dengan 1 menghasilkan F1 sama dengan 1 pangkat 3 modulo 7 sama dengan 1 modulo 7 sama dengan 1. Untuk A sama dengan 2 menghasilkan F2 sama dengan 2 pangkat 3 modulo 7. Dan 2 pangkat 3 ini 8 di modulo 7 menghasilkan 1. Untuk A sama dengan 3 menghasilkan F3 sama dengan 3 pangkat 3 modulo 7. 3 pangkat 3 adalah 27, di modulo 7 menghasilkan 6. Untuk A sama dengan 4 menghasilkan F4 sama dengan 4 pangkat 3 modulo 7. 4 pangkat 3 ini 64, kemudian di modulo 7 menghasilkan 1. Untuk A sama dengan 5 menghasilkan F5 sama dengan 5 pangkat 3 modulo 7. 5 pangkat 3 ini adalah 125, di modulo 7 menghasilkan 6. Untuk A sama dengan 6 menghasilkan F6 sama dengan 6 pangkat 3 modulo 7. 6 pangkat 3 adalah 216, di modulo 7 menghasilkan 6. Sehingga diperoleh satu elemen H aksen ini memiliki prapeta di grup asal 1, 2, dan 4. 6 untuk anggota H aksen memiliki prapeta di grup asal 3, 5, dan 6. Karena semua anggota di grup tujuan H aksen ini memiliki pasangan di grup asal U7, maka fungsi ini terbukti surjektif. Dengan demikian, F suatu homomorfisme dari U7 onto H aksen atau disebut epimorfisme. Latihan soal yang ketiga, misalkan G adalah matriks 1x01 di mana X elemen bilangan real adalah sebuah grup terhadap operasi perkalian matriks dan G aksen adalah grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan, maka kita diminta untuk membuktikan bahwa pemetaan P yaitu G menuju G aksen yang didefinisikan oleh P matriks 1x01 sama dengan X merupakan sebuah isomorfisme. Pada soal ini diketahui bahwa domainnya adalah grup G dengan operasi perkalian matriks, kemudian kodomainnya adalah grup G aksen dengan operasi penjumlahan, dan fungsi pemetaannya adalah P matriks 1x01 sama dengan X. Pada soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwa pemetaan P yaitu G ke G bar adalah sebuah isomorfisme. Maka dari itu kita harus menunjukkan bahwa pemetaan P memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama syarat homomorfisme, syarat monomorfisme, dan juga syarat epimorfisme. Pembuktian yang pertama yaitu pada syarat homomorfisme. Tunjukkan bahwa P A kali B sama dengan Pi A ditambah dengan Pi B. Kita harus ambil sebarang matriks A, B elemen G, di mana matriks A berisi 1, A01, dan matriks B yaitu 1, B01, di mana A, B elemen bilangan real. Sekarang kita buktikan mulai dari ruas kiri, di mana matriks A dikalikan dengan matriks B sehingga menghasilkan matriks 1, A plus B, 0, 1. Kemudian petakan hasil perkalian tersebut menggunakan fungsi Pi. Pi A kali B sama dengan Pi matriks 1, A plus B, 0, 1. Sehingga Pi A kali B sama dengan A plus B. Selanjutnya kita lakukan pembuktian pada ruas kiri, di mana Pi A sama dengan A dan Pi B sama dengan B. Maka Pi A plus Pi B sama dengan A plus B. Karena Pi A kali B sama dengan Pi A plus B sama dengan A plus B, maka terbukti bahwa Pi adalah sebuah homomorfisme. Pembuktian yang kedua yaitu syarat monomorfisme. Kita harus menunjukkan bahwa jika Pi A sama dengan Pi B, maka A akan sama dengan B. Sekarang kita ambil sebarang A, B elemen G
sehingga kita asumsikan bahwa hasil pemetaannya bernilai sama, yaitu Pi A sama dengan Pi B. Berdasarkan definisi fungsi pemetaan Pi, maka A akan sama dengan B. Karena komponen variabelnya terbukti sama, maka bentuk matriksnya menjadi matriks 1A01 sama dengan matriks 1B01, sehingga A akan sama dengan B. Karena dari asumsi Pi A sama dengan Pi B mengakibatkan A sama dengan B, maka terbukti bahwa pemetaan Pi bersifat injektif. Pembuktian yang ketiga yaitu pada syarat epimorfisme. Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap Y elemen G aksen terdapat prapeta X elemen G sedemikian sehingga Px sama dengan Y. Sekarang kita ambil elemen kodomain Y elemen R, maka matriks X terjamin merupakan anggota dari grup G. Jika matriks X dipetakan, hasilnya ialah Px sama dengan Pi 1Y01 sama dengan Y. Karena untuk setiap Y elemen G aksen selalu bisa menemukan prapetanya di G, maka terbukti bahwa pemetaan Pi bersifat surjektif. Berdasarkan ketiga pembuktian tersebut, pemetaan Pi terbukti sebagai homomorfisme, bersifat injektif, dan bersifat surjektif, sehingga Pi terbukti merupakan sebuah isomorfisme. Untuk soal nomor 4, diberikan homomorfisme dengan F dari Z sampai Z6 yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X modulo 6 dengan memisalkan H aksen sama dengan 0,3 yang merupakan subgrup dari Z6. Buktikan bahwa grup faktor H per kernel F itu isomorfik dengan H aksen dengan H sendiri itu X elemen dari Z dan Fx sama dengan H aksen. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan uji homomorfisme. Untuk setiap A, B itu merupakan elemen dari Z, maka FA plus B itu sama dengan A plus B dimodulo dengan 6. Untuk A plus B modulo 6 sama dengan A modulo 6 ditambah B modulo 6. Maka dapat ditulis FA plus B sama dengan FA plus FB. Jadi, F merupakan homomorfisme. Selanjutnya, kita akan menentukan kernel dari F. Karena identitas Z6 sendiri itu sama dengan 0, maka kernel F sama dengan X, elemen dari Z, dan Fx sama dengan H aksen. Karena Fx sama dengan X modulo 6, maka X modulo 6 itu sama dengan 0. Sehingga kernel F itu merupakan bilangan bulat kelipatan dari 6. Atau di sini disebutkan min 12, min 6, 0, 6, 12. Atau dapat ditulis dengan kernel F sama dengan 6Z. Untuk langkah yang ketiga, kita akan menentukan himpunan dari H. Kan diketahui H aksen sendiri 0,3 dan berdasarkan definisi H sama dengan X elemen Z dan Fx sama dengan H aksen, maka bilangan yang memenuhi adalah min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9. Atau dapat ditulis H sama dengan 3Z. Untuk langkah yang keempat, kita akan menentukan grup faktor dari H per kernel F. Karena H tadi 3Z dan kernel F sama dengan 6Z, maka H per kernel F itu sama dengan 3Z per 6Z. Sehingga koset yang memungkinkan adalah 0 plus 6Z sama dengan 6Z. Anggota himpunannya min 12, min 6, 0, 6, 12, dan seterusnya. Dan koset 3 plus 6Z yang anggota himpunannya itu ditambahkan dengan 3. Min 12 ditambah 3 itu min 9, min 6 ditambah 3 itu min 3, 0 plus 3 itu 3, 6 plus 3 9, dan 12 plus 3 adalah 15. Jadi, H per kernel F sama dengan 6Z dan 3 plus 6Z. Untuk langkah yang terakhir, kita akan membandingkan grup faktor H per kernel F dengan H aksen. Kita buat pemetaan dengan aturan psi,
itu X plus kernel F sama dengan Fx. Sehingga didapat psi itu dari H per kernel F ke H aksen. Kita cek ke beberapa elemen. Yang pertama, psi 6Z itu F0 sama dengan 0, dan psi 3 plus 6Z itu F3 sama dengan 3. Pemetaan di atas adalah 11 dan onto, sehingga terbukti bahwa H per kernel F itu isomorfik dengan H aksen. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.